Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fadil Ahmad di channel Gadget Raya. Oke guys, sesuai dengan yang ada di judulnya, apa kabar Redmi Note 9 Pro di tahun 2022? Jadi di video kali ini saya akan mereview ulang HP Redmi Note 9 Pro di tahun 2022 ini ya guys. Apakah HP ini masih layak untuk dibeli setelah 2 tahun peluncurannya di tahun 2020 yang lalu? By the way, HP Redmi Note 9 Pro ini udah saya gunakan lebih dari 1 tahun yang lalu ya guys, hingga sekarang ini. Oh iya guys, untuk saat ini HP Redmi Note 9 Pro dibanderol di kisaran harga 2,6 jutaan untuk varian RAM terendahnya yaitu 6GB per 64GB. Sedangkan punya saya ini RAM-nya 8GB per 128GB ya guys, yang sekarang dibanderol di harga 2,9 jutaan. Oke guys, tanpa basa-basi lagi langsung kita mulai aja review kelebihan dan juga kekurangan Redmi Note 9 Pro di tahun 2022. Oke guys, untuk kelebihan yang pertama yaitu ada di bagian port dan juga fiturnya yang sudah sangat lengkap untuk HP di kelas harga 2 jutaan. Ya, di bagian kanan HP ini itu udah terdapat tombol volume dan juga tombol power yang sudah merangkap sebagai sensor sidik jari. Terus di bagian atasnya HP ini terdapat lubang mic dan juga infrared blaster yang bisa kita gunakan sebagai remote TV, remote AC ataupun juga remote perangkat elektronik lainnya. Terus di bagian kiri HP ini kita akan menemukan slot SIM card yang udah triple slot. Terus di bagian bawahnya ini kita mendapatkan port jack audio 3,5 mm, port USB Type-C dan juga speaker. Udah di bagian layarnya sendiri, HP Redmi Note 9 Pro ini mempunyai layar yang berpanel IPS LCD ya guys, yang berukuran 6,67 inci yang beresolusi Full HD+ dan juga mempunyai rasio penyegaran layar standar di 60Hz saja. Dengan spesifikasi yang sudah saya sebutkan tadi, layar di HP Redmi Note 9 Pro ini tuh udah berasa jumbo banget. Bahkan ketika saya menggunakan HP ini, banyak teman-teman saya yang salfok ke layarnya ini yang super jumbo. Mereka bilang, HP apaan tuh kok layarnya gede banget. Selain itu, layar di HP Redmi Note 9 Pro ini juga sudah dibekali dengan perlindungan layar kaca Corning Gorilla Glass 5 ya guys, yang melindungi HP ini dari goresan benda tajam. Dengan layarnya yang super jumbo dan juga resolusinya yang tajam di Full HD+, HP Redmi Note 9 Pro ini memang udah cocok banget kalau dibuat untuk main game ataupun juga untuk nonton film di Netflix. Tapi sayangnya untuk refresh rate layarnya ini masih 60Hz saja ya guys. Jadi bisa saya bilang ini standar-standar aja untuk layarnya, gak jelek dan juga masih banyak kok HP dengan harga 2 jutaan yang pakai layar 60Hz. Udah di bagian desainnya ini, HP Redmi Note 9 Pro mempunyai desain yang gak kalah cakep dengan HP keluaran baru di tahun 2022 ini. Untuk di bagian backdoornya ini, HP Redmi Note 9 Pro itu udah menggunakan material kaca Corning Gorilla Glass 5 yang udah tahan dengan goresan benda tajam dan juga udah tahan terhadap jamur. Untuk framenya sendiri, Redmi Note 9 Pro ini dibuat melengkung ya guys, dengan menggunakan material plastik yang menggunakan finishing doff. Selain itu, bezel layarnya yang cukup tipis ini semakin mempercantik HP ini saat kita gunakan. Dengan perpaduan desain backdoor kaca dan juga framenya yang menggunakan finishing doff, feel megang di HP Redmi Note 9 Pro ini berasa premium banget ya guys. Ya emang sih, sejatinya HP Redmi Note 9 Pro ini merupakan HP kelas menengah dari Redmi yang dulu dipatok di harga 3,5 jutaan ke atas. Di balik desainnya yang ciamik ini, HP Redmi Note 9 Pro mempunyai bobot yang cukup berat ya guys, yang berada di angka 200 gram, yang membuat tangan kita ini kerasa pegel kalau megang HP ini lama-lama. Dengan bobotnya yang berada di angka 200 gram tersebut, HP Redmi Note 9 Pro ini telah dibekali dengan baterai yang berkapasitas jumbo yaitu 5020 mAh dengan fast charging sebesar 33 watt. Untuk mengisi daya baterai dari 0% ke 100%, HP Redmi Note 9 Pro ini hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam lebih sedikit aja ya guys. Untuk performa mesinnya sendiri, HP Redmi Note 9 Pro ini juga udah dibekali dengan chipset gaming dari Snapdragon, yaitu Snapdragon 720G yang berfabrikasi 8 nanometer. Dengan chipset tersebut, HP ini udah mendapatkan skor AnTuTu benchmark di kisaran 330 ribuan. Dengan skor AnTuTu tersebut, sudah dipastikan HP ini mempunyai chipset yang bahkan lebih baik jika dibandingkan dengan HP 2 jutaan keluaran terbaru ya guys. Untuk digunakan main game kelas ringan seperti Mobile Legends dengan settingan grafik rata kanan di frame rate 60 fps, HP ini sudah mampu menjalankan gamenya dengan sangat lancar tanpa adanya frame drop ataupun juga yang lainnya. Dan suhu yang dihasilkan pun juga masih nyaman untuk digunakan ya guys, dianget aja, gak terlalu panas. Dibuat main game kelas sedang seperti PUBG Mobile dengan settingan grafik smooth ultra, HP ini mampu menjalankannya dengan sangat baik di frame rate 40 fps dan juga stabil banget guys, tanpa adanya frame drop ataupun juga nge-lag atau yang lainnya. Untuk suhu yang dihasilkan pun juga udah enak banget, udah dimentok ke anget aja, gak terlalu panas. Selain itu, sensor gyroscope yang ada di HP ini juga udah hardware ya guys, jadi buat kalian player PUBG Mobile yang suka pakai gyroscope, ini udah recommended banget.
Lanjut ke bagian kamera. Untuk di bagian kameranya sendiri, HP Redmi Note 9 Pro ini mempunyai setup kuad kamera yang masing-masing beresolusi 64 megapiksel untuk lensa utama, 8 megapiksel lensa ultrawide, dan juga 5 megapiksel lensa makro, dan juga 2 megapiksel lensa deep. Untuk di bagian depannya ini kameranya beresolusi 16 megapiksel. Untuk kualitas perekaman di kamera belakangnya ini udah support resolusi 4K 30 fps ya guys, sedangkan di kamera depannya ini masih standar aja di resolusi Full HD plus 30 fps. Untuk hasilnya kameranya ini saya rasa sudah cukup bagus di kelasnya dengan menghasilkan tone warna yang terlihat sejuk kalau dilihat. Untuk detailnya sendiri pun sudah cukup bagus, dynamic range-nya pun juga terasa dengan jelas ya guys, dan juga terasa bagus di sini. Menurut saya kualitas kamera di HP Redmi Note 9 Pro ini masih mampu bersaing dengan HP 3 jutaan keluaran terbaru di tahun 2022. Untuk foto di kondisi gelap atau kurang pencahayaan, dengan mode malam di HP ini sudah mampu menghasilkan foto yang cukup bagus dengan penerangan yang hampir merata di semua bagian dan juga udah enak untuk dilihat. Dan untuk HP yang sekarang dibanderol di kisaran harga 2 jutaan ini udah jauh lebih dari cukup. Oke guys, sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Untuk kesimpulannya, HP Redmi Note 9 Pro ini saya rasa masih sangat worth it untuk digunakan di tahun ini, bahkan hingga 2 tahun berikutnya. Apalagi untuk varian RAM 8/128 GB nya ini. Kenapa saya berani bilang begitu? Karena keunggulan di HP ini seperti kameranya 64 megapiksel yang udah support perekaman resolusi 4K, chipsetnya yang kenceng Snapdragon 720G yang udah enak untuk dibuat main game, kapasitas memori yang masih bisa ditambah hingga 500 GB, dan baterainya yang jumbo 5020 mAh dengan fast charging sebesar 33 watt. Saya rasa HP ini udah jauh lebih dari cukup kalau digunakan 1-2 tahun ke depan. Dan menurut saya kekurangan di HP Redmi Note 9 Pro ini cuma ada di bagian layarnya aja ya guys, yang masih memakai refresh rate layar 60Hz. Tapi kalau dibandingkan dengan HP lain, refresh rate layar 60Hz ini masih tergolong standar aja ya guys, gak terlalu jelek dan juga gak terlalu bagus-bagus amat. Jadi nilainya ada di tengah-tengah aja. Oke guys, sekian video review ulang dari HP Redmi Note 9 Pro di tahun 2022. Buat kalian yang terbantu dengan adanya video ini, jangan lupa untuk like video ini dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Saya Fadil Ahmad pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.